Arif Galeri, alhamdulillah sehat dan sukses selalu. Sama-sama. Pak Bupati. Siti Khadijah Budiawan, ih keren deh. Ih, milenial juga ini. Humanis sekali ya. Mungkin yang tadi itu mempekerjakan, Iya. itu sangat humanis sekali. Rida Jagoa, salam 2 kali. Salam 2 kali. Salam-salam, begitu maksudnya. Tenang, belum waktunya. Salam-salam. Salam-salam ya. Bantaeng 01, saya selalu Pak Bupati Muhammad Arif. Terima kasih Bapak Bupati, programnya sangat memihak kepada UMKM sehingga UMKM tetap bergeliat terutama di masa pandemi. Ditambah lagi kebijakan kerjasama dengan AKOM dan BLK untuk per UKM. AKOM itu apa? Akademi komunitas. Oh, akademi komunitas. Jadi akademi komunitas yang fokus kepada industri. Yes. Muhammad Azwar Esa, Bapak Bupati Bantaeng yang selalu mengedepankan regulasi sebagai panglima tertinggi. Olehnya gerakan kaum milenial Bantaeng juga sudah termaktub Perda nomor 3 tahun 2021 tentang pembangunan kepemudaan. Iya, ada. Perda Kepemudaan. Masa mantan ketua KMP tidak? Bagaimana? Itu apa itu? Tidak aja, memastikan bahwa ada regulasi yang memberikan jaminan akan terciptanya ruang aktualisasi itu. Jadi kita berharap dia tidak hanya menjadi ya bahasa dulu-dulu ini bahwa pemuda selalu menjadi objek, tetapi saya selalu berharap bahwa semua pergerakan adalah pergerakan semua kalangan. Kenapa sampai Pak Bupati kepikiran bahwa ini harus ada perdanya? Apakah memang pertama kan secara payung undang-undang dia juga sudah ada, tetapi untuk memberikan penegasan itu juga kita harus wajib di kabupaten untuk memayungi itu. Tidak muluk-muluk di Pak Kambe, itu saja memastikan bahwa dia menjadi bagian daripada proses pergerakan dengan penciptaan ruang aktualisasi itu. Konsekuensinya apa? Misalnya ruang gerakan itu konsekuensinya dia terstruktur pasti pergerakannya. Pergerakannya terstruktur. Ya. Kita punya payung dalam arah kebijakan pembangunan melalui RPJMD. Yes. Dia juga menjadi bagian daripada itu. Jadi ada beban ya. Artinya dengan perda ini pemerintah terbebani untuk begitukah? Tidak terbebani pemerintah, tetapi malah terbantu. Merasa kita kan harus menciptakan karena kita kan harus menciptakan situasi supaya kita merasa terbebani sehingga kita harus bersungguh-sungguh untuk melaksanakan itu. Tidak Pak kami, bukan malah bukan juga berarti pemerintah melepas beban terhadap urusan itu, bahwa sudah ada aturannya, ikuti moko ini, jalan moko sendiri, tidak. Tetapi saya selalu berpikir begini, juga menyampaikan ke teman-teman bahwa jangan kita selalu terpaku dengan kacamata struktur kita. Kita ini maksudnya pemerintah. Pemerintah. Ya. Internal birokrat kan. Jangan kau coba-coba jangan selalu terpaku dengan kacamata kita yang terstruktur, pendekatan struktur apa segala macam. Hari ini penting kita melihat potret dari sisi yang lain. Mungkin kelompok pemuda, kelompok ulama, perempuan, ada potret yang lain yang penting untuk kita rumuskan dan breakdown sebagai program. Nah, payung-payung regulasi ini itu yang memastikan bahwa jaminan bahwa dia juga menjadi bagian penting dan bertanggung jawab dari pergerakan pembangunan ini. Yes. Kalau bahasa kerennya barangkali Pak Bupati, Pak Ilham sebagai Bupati mencoba berpikir out of the box. Ya. Gitu kan, tidak terlalu muluk-muluk. Gitu. Terlalu muluk-muluk barangkali. Biasanya kan pemerintah itu apalagi yang merasa birokrat. Birokrat kan katanya punya jalur sendiri, punya ketentuan sendiri, punya
kayak sudah punya lakon sendiri gitu. Tapi dengan mencoba kalau frame saya tidak Pak Kambi, bahwa pemerintah itu kan bukan sesuatu, karena memang dia mengurus sesuatu yang dinamis, bukan urusan statis itu pemerintahan kan. Dapat. Iya. Yes. Jadi mau tidak mau pemerintah yang dituntut menyesuaikan dengan dinamika masyarakat, bukan masyarakat yang menyesuaikan dengan regulasi pemerintah. Tapi itu termasuk pemikiran out of the box sebenarnya Pak, dibanding pemikiran sekali lagi itu sangat milenial sebenarnya. Berlebihan barangkali Pak Kambe. Karena memang sejatinya pemerintahan sejak dia hadir ya seperti itu. Dia memandu arah, bukan membatasi gerak. Tapi kan pemerintah ini bergerak dengan aturan-aturan yang sudah baku. Iya, tapi aturan itu diciptakan karena kondisi yang ada di masyarakat kan. Dinamika di masyarakat yang melahirkan aturan. Bukan aturan yang memaksa membatasi masyarakat dinamika itu. Bukan aturan yang memaksa masyarakat berdinamika sesuai dengan dengan aturan. Jadi ya seperti itu. Kira-kira demikian. Kira-kira seperti itu. Kita ini Tribuners yang tidak mengalami ya. Kita hanya ya memaklumi saja. Iya. Mengerti dan memaklumi. Iya. Dan ya sedikit-sedikit merasakan bahwa betapa diperlukannya. Karena kepemimpinan itu kan adalah seni ya Pak ya. Betul. Seni. Betapa dibutuhkannya seni dalam memimpin apalagi daerah-daerah yang sangat dinamis, dengan kultur yang kuat, dengan potensi masyarakat yang beragam apa semua seperti itu. Yes, Pak Bupati sudah siap 1 jam. Ya. Masih ada 2 lagi kewajiban kita. Mengucapkan selamat tahun Sulawesi Selatan dan harapan-harapan yang keberapa nih Pak Kambi? 352. 352 D? Yes. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Asikin, Bupati Bantaeng. Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Bantaeng, pada kesempatan yang terhormat ini menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-352 untuk daerah yang kita cintai, Sulawesi Selatan. Daerah yang senantiasa memberikan harapan untuk kita berada bersama-sama, bergerak bersama-sama, dengan harapan bahwa Sulawesi Selatan senantiasa menjadi provinsi yang terbaik di Indonesia. Salam Aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan Sulawesi Selatan tidak akan bisa seperti kalau tidak ada Bantaeng. Tidak ada 24 yang lain. Bantaeng dan 23 yang lain. Kota-kota yang lain. Baik, terima kasih banyak Pak Bupati. Sama-sama Pak Kambi. Saya tunggu Ki di Bantaeng. Kalau masih ada, silakan. Saya rasa tidak ada, cukup. Yang pasti Tuhan menciptakan Bantaeng pada saat sedang jatuh cinta. Itu catatan pentingnya Tribuners, bahwa kalau mau merasakan cinta, keindahan, kenyamanan atau suasana, bagaimanakah kalau kita suasana kasmaran? Selalu ke Bantaeng. Kita akan selalu senyum-senyum sendiri. Seperti itulah. Baik, terima kasih banyak atas atensi kita. Itu terlihat dari banyaknya komentar-komentar kita yang tidak sempat kita bacakan semua. Terima kasih, hormat saya untuk seluruh komentar dan doa dan doa yang sama untuk kita semua, untuk seluruh masyarakat Bantaeng, untuk seluruh teman-teman yang ada di Tribun Timur, Tribuners dan dimanapun. Dan kita akan jumpa kembali mungkin 2 bulan yang akan datang. Amin. 7 Desember. Insyaallah. Momen yang Insyaallah. penting. Insyaallah. Tapi ada juga momen yang menurut Pak Bupati tidak penting, tapi agak sebenarnya penting. 26 hari ke depan. Terima kasih demikian. Salam Aki. Ya. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, minallahi musta'an wa la istiqlam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.